Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, senantiasa tercurah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin banyak pertanyaan di dalam benak kita, di dalam relung batin kita. Kita sebagai orang tua, kita sebagai pemimpin keluarga kah atau sentral keluarga, bagaimana sih cara untuk memahamkan sedikit-sedikit atau pelan-pelan anak kita kah atau keluarga kita kah, istri kita atau suami kita atau cucu kita. Maka sebenarnya memang awaluddin ma'rifatullah itu maksudnya sebelum beragama itu mengenal Allah. Yang dikatakan ma'rifatullah di sini awalnya mengenal dulu yang mana zat Allah. Ini wajib sebenarnya. Maka ini sebenarnya sesuatu yang fardu ain. Betul-betul fardu ain. Betul-betul wajib bagi seorang muslim mengenal zat Allah. Kemudian ketika sudah mengenal zat Allah, baru ke sifat, baru ke asma, baru ke af'al. Inilah yang dinamakan Allah. Tapi zat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah, inilah yang dinamakan Allah sebenar-benarnya. Aku yang meliputi segala sesuatu itu, Maha Tunggal. Namun pertama sekali kita memahamkan, mulai dari sekarang anak kita yang balik, yang umur 14 tahun, itu dipahamkan tentang akan zat Allah. Yang mana zat Allah? Maha Ruang itu. Jadi kita ini pelan-pelan kan, pelan-pelan kita pahamkan mereka. Ini seolah-olah bahasa syariat ya, pahamkan mereka. Jadi bahasa syariat. Kita jangan langsung kepada tahap di mana musyahadah. Pelan-pelan dulu. Jangan langsung apalagi ke fana. Tahap muraqabah dulu deh. Muraqabah itu apa? Tahap intai mengintai. Jadi seolah-olah ada dua. Jadi bagaimana anak kita atau cucu kita, istri kita yang baru meniti ilmu ma'rifatullah itu pelan-pelan, tahapnya muraqabah dahulu. Bagaimana itu tahapnya? Seolah-olah ada dua, aku, ada Allah, ada kita, ada Allah. Ini seolah-olah. Jadi tahapnya ma'iyah, makomnya ma'iyah, bersama dengan Allah. Jadi sebelum kita mengatakan kita itu senantiasa merasakan bahwa kita itu bersama dengan Allah, tidak apa-apa awal-awal. Kita itu di kamar bersama dengan Allah, kita itu di tempat kerja bersama dengan Allah, kita itu sendiri di dalam hutan, kita jangan merasa sendiri, kita bersama dengan Allah. Kemudian kita dimanapun, di pasar bersama dengan Allah, di dalam kubur pun bersama dengan Allah, di akhirat pun bersama dengan Allah. Nah, inilah maksud makna daripada muraqabah, kebersamaan ma'iyah dengan Allah. Ini dulu tahap awal, jangan langsung ke tahap musyahadah, apalagi ke fana ya, pelan-pelan. Nah, sebelum kita mengetahui tahap ini ma'iyah, kita harus pahamkan dulu yang mana zat Allah itu yang mana. Nah, kita pelan-pelan. Zat Allah itu kekal, bako. Zat Allah itu berdiri dengan sendirinya. Zat Allah itu kidam, terdahulu, sedia adanya. Zat Allah itu wahdaniyat, maha tunggal. Itu sifat salbiahnya kita pahamkan di sifat 20 itu loh. Sifat salbiah itu ada bako, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. 5 sifat salbiah ini kita pahamkan dulu. Zat itu, Allah itu, zatnya Allah itu kidam, terdahulu. Artinya terdahulu segala sesuatu. Sebelum Nur Muhammad ada, zat Allah telah ada. Maha Ruang ini terdahulu, sedia, telah sedia adanya. Segala sesuatu ada. Sesuatu kan termasuk ruh, termasuk sesuatu itu adalah alam semesta, itu termasuk sesuatu. Jadi itu Nur Muhammad. Sebelum Nur Muhammad ada, zat Allah itu telah terdahulu, lebih ada, telah tersedia. Kemudian zat Allah itu kekal, bako itu kekal. Artinya sebelum Nur Muhammad, sebelum alam semesta ada, segala sesuatu ada, zat Allah kekal tetap seperti itu pada zaman la ta'yin, martabat ahadiyah. Kemudian ketika martabat wahdah, martabat sifat, tetap juga zat Allah seperti itu.
Nah, ketika lahirnya Nabi Adam, adanya Nabi Adam, zat Allah tetap seperti ini. Seperti itu juga kekal, tidak berubah-berubah zatnya ya. Zatnya tidak berubah-berubah ya, tetap seperti ini. Nah, pada zaman Nabi Nuh, zat tetap seperti ini. Pada zaman Nabi Ibrahim, zatnya tetap. Nah, itu pelan-pelan kita pahamkan. Pelan-pelan kita larinya. Kemudian setelah zamannya Nabi Musa juga zat akan tetap seperti ini. Tidak berubah, kekal kan. Kemudian ketika zamannya Nabi Isa, zat juga seperti ini. Zamannya Nabi Muhammad, zat tetap seperti ini, tidak berubah. Kemudian di zaman kita ini, zat tetap seperti ini. Dan bahkan nanti ketika alam semesta hancur, dihancurkan sifat-sifatnya itu, zat tetap seperti ini. Di akhirat pun zat tetap ada seperti ini, tidak berubah, kekal, bako. Nah, tadi dari kidam bako mukhalafatul lil hawadis, artinya bersalahan dengan makhluk. Apa itu makhluk? Yang bentuk-bentuk alam semesta ya, bentuknya ya, bukan zatnya, bentuknya. Jadi zat Allah ini tidak menyerupai segala sesuatu, atau tidak ada segala sesuatu selain daripada zat Allah ini menyerupai yang lain. Kayak ini kan berbentuk dia, ini kan berbentuk, ini berbentuk, gelas berbentuk, ya kan. Ini alam semesta, langit semua, bumi semuanya itu bentuk-bentuk. Zat Allah itu tidak berbentuk, ini dia, tidak berupa. Nah, ini tidak ada bentuknya kan, ini tidak serupa dengan segala sesuatu ini yang bentuk-bentuk itu. Itu pahamkan, mukhalafatul lil hawadis. Kemudian qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Ini berdiri sendiri. Alif tunggal ya, zat ini maha ruang. Ini maha ruang ini berdiri dengan sendirinya. Artinya sebelum ada alam semesta juga itu tidak ada yang mampu memopong zat ini, karena alam semesta Nur Muhammad pun juga ada di dalam zat Allah. Nah, kemudian setelah qiyamu binafsi, wahdaniyah, maha tunggal. Nah, maha tunggalnya Allah terdiri daripada zat, maha ruang, sifat, Ahmad, kemudian asma, kepada api angin air tanah, kemudian geraknya. Api angin air tanah yang mana sih? Alam semesta. Alam semesta. Kemudian geraknya alam semesta atau batang tubuh, semuanya seluruh alam itu adalah afalnya. Jadi Allah itu zat, sifat, asma, afal. Tapi jangan dulu langsung empat-empatnya dipahamkan, pelan-pelan. Mulai dari zat ini dulu nak. Ini yang dikatakan zat maha ruang ini. Ini bukan Tuhan ya, zat itu bukan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan itu adalah di atas zat itu, Rabbul Izzati itu, Tuhannya zat. Nah, kalau zat ini sifat asma af'al ini yang bernama Allah. Tapi kalau Tuhan Rabbul Izzati itu tidak bisa digapai, karena itu makomnya di atas martabat latain, di atas martabat kunhizat, martabat ahdiyah, itulah martabat kunhizat. Artinya apa? Zat yang sebenar-benarnya zat mutlak yang tidak ada yang akan tahu. Nah, begitu. Jadi kita pahamkan. Nah, coba kamu bayangkan jadi ikan. Nah, ikan ini mencari kemana-mana air lautan. Dia mencari, bertanya kemana-mana, tidak tahu di mana sih lautan itu. Padahal lautan itu meliputi daripada luar dan dalamnya ikan. Jadi senantiasa anak kita suruh selalu bersama dengan Allah. Nah, untuk awal-awal terlihat ada dua bersama, saya dengan Allah, saya bersama dengan Allah. Nah, pahamkanlah anak kita ini, bahwa kamu itu ibarat ikan yang mencari lautan. Nah, pasti sudah paham itu. Anak SMP, anak SD pun kelas 6 SD itu kalau dipahamkan, kamu coba bayangkan jadi ikan terus mencari lautan. Lautannya di mana nak? Oh, lautannya yang meliputi ikan, meliputi terumbu karang itu. Itulah kalau kita tarik ke diri sini, kita ini bagaikan ikan. Ini pertama ya, tahap awal kita bagaikan ikan. Kemudian kita ini mencari zat Allah kemana-mana, itu bagaikan air lautan yang tak bertepi ini. Jadi zat Allah itu yang maha ruang ini, bukan Tuhan loh ya. Ini bukan Tuhan, ini zat Allah. Kalau Tuhan Rabbul Izzati itu tadi yang tidak bisa dicapai. Di balik zat ini loh, di baliknya ini. Nah, ini kan zat. Di balik zat itu Rabbul Izzati yang tidak ada akan tahu. Tidak ada orang yang bisa tahu. Tidak ada satu makhluk pun yang tahu kecuali Tuhan itu sendiri.
Makanya kenapa hadis Nabi SAW itu mengatakan ketika seandainya iman Sayyidina Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh umat Islam di seluruh dunia, umat mukmin, umat beriman seluruh dunia tidak akan mengalami melampaui imannya Sayyidina Abu Bakar. Karena ketika Sayyidina Abu Bakar ditanya, bagaimana engkau mengenal Tuhan? Kata apa kata Sayyidina Abu Bakar? Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku juga. Maksudnya tidak ada yang mengenal Tuhan kecuali dirinya sebenar-benarnya Tuhan. Tuhan itu sendiri yang mengenal dirinya, bukan kita. Meskipun dikatakan kita ini tidak ada yang ada hanya Allah, tapi di atasnya itu Rabbul Izzati, itulah Tuhan yang sebenarnya zat. Jadi Tuhannya zat, itu Rabbul Izzati. Jangan dicari-cari, nanti jadi sinting. Ini jangan dibicarakan itu, jangan dicari. Kita begini, untuk pertama anak kita itu dipahamkan saja yang mana zat. Itu selalu bersama dengan zat Allah, selalu bersama Allah, selalu bersama dengan zat Allah dimanapun. Nah, kalau sudah begitu berjalan, pahamkan bahwa zat Allah itu punya sifat. Yang mana sifatnya? Ini yang nyawa kita, ruh yang keluar masuk ini nyawa. Itu sifatnya Allah. Yang mana asma Allah, nama pada kita dan hati kita, kenyataannya. Mana afalnya Allah? Pada gerak dan diam kita. Kelihatannya ada kita, jadi nanti dipahamkan. Jadi zat, sifat, asma, afal itu yang bernama Allah. Nah, inilah kewahdaniyah Allah Taala di sini. Wahdaniyahnya Allah. Nah, begitu dipahamkan itu. Baru kita betul-betul pahamkan lagi kepada sifat maknawiyah dengan makna ma'ani. Maknawiyah itu kepada maha ruang. Kemudian ma'ani itu yang 7 kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu pada nyawa. Kalau ma'aninya itu pada nyawa, kalau maknawiyah kepada maha ruang itu. Kaunuhu muridun, kaunuhu qadirun, kaunuhu alimun, kaunuhu hayyun, kaunuhu sami'un, kaunuhu basirun, kaunuhu mutakallimun. Ini kaunuhunya. Kemudian kaunuhu ini, kaunuhu itu mentajallikan kepada nyawa Nur Muhammad, kudroh, iradah, ilmu, hayat, sama, basar. Kenyataannya kaunuhu muridun, kaunuhu itu sampai kaunuhu mutakallimun, nyatanya ada pada nyawa Nur Muhammad. Begitu loh. Bernyata kan, kudroh, iradah, kehendak hati, ilmu, tahu, hayat, hidup, sama, pendengaran, basar, penglihatan, kalam. Itu pada sifat, pada nyawa. Nah, nyawanya kepada asma kepada af'al. Kelihatan kan, nampak kan? Jadi tembus. Begitu. Pertamanya itu begitu. Untuk memahamkan anak kita, pahamkan dulu sedikit demi sedikit zatnya Allah. Pahamkan itu tentang zat. Zatnya yang mana? Yang maha ruang. Itu zat Allah. Selalu kemana-mana. Bayangkan nak dirimu bagaikan ikan. Nanti akan terbuka sendiri futuhat-futuhat asroriyah, terbuka ketika sudah lama di situ, duduk di situ, di zat itu, kemana-mana saya bersama dengan Allah, saya bersama dengan zat Allah, saya bersama dengan Allah. Lama-lama kebuka kasyaf. Tapi sebelum ke kasyaf maknawi, artinya sebelum terbuka hijab tentang rahasia-rahasia Tuhan, atau hijab-hijab ini yang kita dipahamkan oleh Allah, itu adalah kasyaf khoyal. Kasyaf khoyal itu yang mana? Yang termasuk kejadian-kejadian ganjil, melihat cahaya merah, kuning, putih, hijau, didatangi ini, itu kasyaf khoyal. Tapi ketika kasyaf khoyal itu langsung diteruskan kepada zat, maha ruang, itu baru langsung hilang itu biasanya. Tapi ini untuk baru yang belajar. Tapi kalau orang-orang yang sudah memang masuk di dunia spiritual, sudah melalang buana, itu langsung saja dipahamkan Allah Nur Muhammad itu, paham dia. Tapi kalau untuk anak-anak kita yang baru umur 14 tahun, umur 15, 16, 17, itu pahamkan dulu, jangan terlalu langsung. Jangan langsung ke zat, sifat, asma, af'al, pelan-pelan. Pahamkan dulu zatnya dulu saja. Itu saja dulu. Baru kalau lama-lama, ketika sudah betul-betul mantap di situ, baru pahamkan sifatnya, baru pahamkan asma'nya, baru pahamkan af'alnya. Itulah yang bernama Allah. Itulah dalilnya, qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, huwallah, aku tu Allah ahad.
Makanya Allah itu apa? Zat, sifat, asma dan af'al. Nah, diabadikan juga di dalam Al-Quran itu surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Hadid, wal awaluh wal akhiruh wal zahiruh wal batin, diabadikan juga. Bikulli syai'in muhit. Aku tuh meliputi segala sesuatu. Makanya kayak fa'ina matuwallu fasamma wajhullah. Muhammad, dimanapun kamu menghadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Wajah Allah itu bukan berbentuk, bukan berupa. Apa itu wajah Allah? Zat, maha ruang. Itu wajahullah, bukan wajah kepada yang bentuk-bentuk. Kalau wujud, kalau wujud itu adalah berupa ruh dengan kenampakannya, tajallinya, mazharnya, bernyata. Nah, kalau wujud Allah nyatanya ada pada insan. Itu wujud Allah. Insan itu apa sih? Manusia kah? Bukan. Insan itu termasuk alam semesta, termasuk batang tubuh semua, jasmani dan rohani, itu insan. Nah, itu mazharnya Allah, kenyataan Allah, wujud Allah. Tapi wujud Allah bukan Allah, kenyataan Allah bukan Allah, tapi tiada lain. Makanya sifat nafsiyah itu wujud. Zatnya yang kosong wajib wujud, wajib ada wujud dia pada Nur Muhammad. Nur Muhammad tuh yang nur itu batin, Muhammad tuh zohir. Zohirnya pada alam semesta, semuanya seluruh wujud yang zohir. Nurnya itu yang Ahmad, yang Rasul. Itulah pada batinnya, yaitu Ahmad itu Rasul itu ruh semesta alam. Pada kita nyawa. Jadi begitu, pelan-pelan kita pahamkan. Jadi kelihatannya kayak bersama dengan Allah, kita bersama dengan Allah, ya pelan-pelan. Namanya juga anak umur 14 kan, namanya juga anak-anak kita baru masuk ke dalam ilmu makrifat kan. Jadi pelan-pelan aja, pahamkan itu tentang zat. Nah, kamu selalu senantiasa bersama Allah. Senantiasa kemana-mana, ke pasar bersama Allah, naik motor kamu rasa bersama Allah. Terus yang mana Allahnya, zatnya? Ini nak. Jadi ketika kamu kemana-mana itu ini nak, selalu kamu bersama dengan ini nak. Kamu sebagai apa? Tenggelam di dalam zat Allah nak. Begitu. Jangan ragu-ragu, ini zat Allah. Maha ruang itu, yang tidak berupa, tidak bertempat. Nanti lama-lama kebuka. Jadi kita rasa begitu pelan-pelannya. Ini untuk yang baru pemula, anak kita kah, cucu kita kah, yang pelan-pelan wajib. Sebenarnya kalau bagi ulama Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi para sufi, itu wajib untuk mengenal. Wajib tauhidus sifat, tauhidus zat, tauhidul asma, tauhidul af'al. Af'al, asma, sifat, zat ini wajib sekali. Fardu ain, saudara. Itulah awal-awal makrifat, awal agama. Sebelum beragama, sebelum bersyariat, itu awalnya itu paham dulu tauhidul asma, tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, wa tauhidul zat. 4 ini harus dipaham dulu. Nah, itu di situ nak. Jadi begitu nak. Jadi mungkin begitu ya. Mudah-mudahan dipahamkan Allah sedikit-sedikit, pelan-pelan. Jangan langsung kita semua mau ambil semua itu, ndak kuat. Meronta pelan-pelan ya. Kemudian jangan terlalu bahas lagi tentang yang di atasnya zat itu ngeri itu. Itu Rabbul Izzat itu itu ngeri itu. Ndak ada yang bisa sampai situ. Jadi sampainya itu melebur sampai ke akuannya Maha Ruang. Jadi keakuan Adam ini, rasa-rasa Adam itu dikembalikan kepada asal mula, ke martabat ahadiyah, ke Maha Ruang ini. Lebur di situ, hancur sudah. Di atasnya itu ada lagi yang penting dipahami, bahwa di atas Maha Ruang ini masih ada satu tingkat lagi, yaitu Rabbul Izzati. Cuma kita tidak bisa ke sana, jadi diam hukumnya. Maka puncak spiritual tertinggi adalah mati, diam di dalam diam. Itu puncak spiritual tertinggi, mati. Bukan mengenal. Kalau masih ada rasa, masih ada kesadaran kita yang mengenal, wah bahaya itu, batal itu. Cuma ketika sudah diam begitu, nah baru kesadaran muncul, kesadaran ilahi, kesadaran zat Maha Ruang menyaksikan nurnya. Jangan juga dinafikan nurnya, jangan juga dinafikan wujudnya, jangan dinafikan Nur Muhammad. Nah begitu. Cuma kita diakunya itu lebur di situ. Nah, ya mungkin begitu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.